apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Boleh tahu nggak, biasanya di rumah kamu tuh suka nonton film kartun apa sambil menunggu berbuka puasa? Komen ya di bawah. Dulu banget waktu masih bocil, Elprana sering tuh nonton film kartun Dora the Explorer. Itu loh animasi edukatif dengan karakter anak perempuan berkulit coklat serta monyet simpanse yang dapat berbicara. Secara garis besar, film kartun ini bercerita tentang petualangan Dora dan Boots dalam menyelesaikan sebuah tugas. Di setiap tempat yang ia datangi akan muncul puzzle dan juga tebakan yang harus dijawab oleh penonton. Wah, jadi nostalgia. Tapi tahu nggak sih kalau di tahun 2022 ini ada sebuah game rilisan terbaru yang mengangkat tema mirip Dora. Itu adalah Amanda the Adventurer yang sukses membuat banyak fans Dora di seluruh dunia merinding ketakutan. Gimana enggak, karakter film kartun anak edukatif yang harusnya ceria dan penuh warna malah diubah menjadi versi mengerikan berdarah-darah. Astaga, merinding banget. Nah, di video kali ini Elprana akan membahas misteri game Amanda the Adventurer yang mengangkat konsep mirip Dora the Explorer. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan, seluruh hal dalam video ini bersumber dari analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Game Amanda the Adventurer merupakan sebuah permainan digital bergenre puzzle horror yang bercerita tentang seorang anak gadis petualang. Game ini diciptakan oleh sekelompok anak muda dalam berpartisipasi di sebuah event game jam selama 7 hari pada situs itch.io. Game jam itu semacam kegiatan yang melibatkan sekelompok orang, lalu mereka diwajibkan menciptakan game selama waktu yang sudah ditentukan. Dapat diartikan game Amanda the Adventurer ini sangat spesial karena dengan segala keterbatasan waktu, mereka mampu menciptakan permainan digital yang terkonsep dengan sangat baik. Tapi penasaran gak sih bagaimana bisa mereka membuat game ini dengan baik dalam waktu hanya 7 hari saja? Ditambah lagi, jalan ceritanya unik dan amat misterius, penuh dengan suasana mengerikan yang mencekam. Apakah ada suatu kejadian nyata yang menjadi referensi dibuatkannya game ini? Biar kamu gak penasaran, aku akan coba ceritakan alur dari game Amanda the Adventurer ini dulu ya. Semua bermula dari tokoh utama, yakni kamu sebagai pemain, menemukan 3 kaset usang di gudang bawah tanah rumahmu. Kaset ini berisi program televisi anak-anak yang sudah berusia puluhan tahun. Tokoh utama pun mencoba untuk menyetelnya, dan di awal episode terlihat jelas seorang anak perempuan berambut ikal dengan seekor domba peliharaannya. Nampak ceria namun juga seram karena nuansa rekaman tahun 80-an. Cuplikan beralih ke Amanda yang berkata kalau dia sangat menyukai apel. Dia pun bertanya ke penonton, apakah kamu juga suka apel? Di layar muncul sebuah bar kosong untuk menulis jawabanmu. Kita bebas menulis apapun. Jika salah atau benar, masing-masing akan menampilkan cuplikan yang berbeda-beda pula. Setelahnya, Woolly, yakni domba peliharaan Amanda, berkata kalau dia alergi apel. Lihat deh teman-teman, wajah Woolly ini kayak suram banget kan? Seperti karakter yang tertekan oleh sesuatu. Amanda pun tetap memaksa Woolly untuk memakan apel sekalipun ia alergi. Cuplikan lalu berpindah ke sebuah toko yang berisi banyak produk. Kita akan disuruh untuk menulis apples agar dapat beralih ke video episode berikutnya. Amanda pun berkata kalau dia akan membuat pie apple dan muncul sebuah glitch sebagai tanda berakhirnya episode pertama, dan dari sinilah segala hal aneh terjadi. Pada episode kedua muncul Woolly yang sedang ketakutan. Dia mendekat ke arah kamera dan berkata sudah tidak ada waktu lagi, apapun yang kamu lakukan, dan videonya ngeglitch lalu beralih ke cuplikan Amanda. Dia berkata ingin membeli daging untuk neneknya. Dengan ketakutan, Woolly bilang kalau neneknya itu vegetarian. Jadi dia tidak memakan daging. Namun tetap saja Amanda menyela ucapan Woolly dan menyuruh kita untuk menuju di mana lokasi toko daging. Setelah berhasil menjawab, adegan berpindah ke dalam toko daging. Terlihat ada tukang daging yang mirip seperti guru matematika Bardi, dan juga nampak daging-daging bergelantungan di atas toko. Dalam cuplikan ini, Woolly seperti memberi isyarat tidak, jangan, dengan menggoyangkan kepala serta tangannya. Seolah
seolah-olah ingin menghalangi kita berinteraksi dengan Amanda. Tapi semua itu sudah terlambat. Kita harus segera memasukkan jawaban yang diminta Amanda. Jika sudah benar terjawab, akan ada adegan mengerikan saat tukang daging ini mengeluarkan sebuah daging misterius. Lalu dengan perlahan memotong-motongnya. Yang serem adalah Amanda menoleh ke arah Wooly. Lalu Wooly seperti tersentak kaget dan video pun berakhir. Astaga, ngeri banget. Banyak teori yang bermunculan di episode ini. Pertama, daging yang dipotong oleh tukang daging itu adalah nenek dari Amanda sendiri. Lalu Wooly berakhir tragis dengan dibunuh dan dagingnya dipotong-potong juga. Itulah sebabnya sedari awal episode ini Wooly merasa sangat ketakutan. Tukang daging itu juga dirasuki oleh sosok mengerikan. Nih buktinya. Aku mencoba untuk memperjelas pencahayaan toko daging itu. Nampak ada beberapa sosok wajah iblis di bagian belakang yang memperhatikan tingkah laku tukang daging dan juga Amanda. Di episode ketiga, hari sudah malam dan Amanda hendak pulang ke rumah. Kamu tahu, di sampingnya ada objek berwarna putih. Itu bukan batu, itu adalah bulu domba. Bulu dari Wooly yang sudah dipotong-potong oleh tukang daging tadi. Gila, Amanda ini psikopat banget. Dia tega membunuh sahabatnya sendiri. Saat sudah di depan pintu rumah, Amanda akan berubah menjadi sangat mengerikan. Tubuhnya terpelintir gak jelas dan matanya bercahaya putih. Tiba-tiba saja layar nge-glitch muncul sosok iblis keluar dari layar TV itu. Astaga, ngaget banget. Bisa dipastikan kalau iblis inilah yang merasuki tubuh Amanda. Tidak ada yang tahu pasti alur cerita dari game ini, tapi teori-teori bermunculan dan berkata kalau program televisi itu terkutuk dan sengaja dibuang agar tidak mempengaruhi anak-anak yang menontonnya. Dari serial edukatif yang harusnya menyenangkan malah berubah menjadi mencekam, penuh dengan adegan sadis dan berdarah-darah oleh karena kutukan iblis. Ya ampun, ngeri banget ya. Hal ini semakin terbukti pada saat kita sebagai pemain mencoba untuk mengklik atau menuliskan jawaban yang salah. Amanda akan bertingkah sangat aneh seperti orang kerasukan untuk memaksamu menuliskan jawaban yang benar. Selidi punya selidi, game Amanda The Adventurer ini tidak semata-mata terinspirasi dari Dollar the Explorer saja loh. Ada yang bilang game ini dibuat untuk mengenang seorang gadis asal Kanada bernama Amanda Todd yang meninggal bunuh diri di rumah neneknya. Dulunya dia dibully dan karena tidak tahan dia mengutuki teman-temannya lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kasian banget. Dari rumor kutukan, kematian Amanda serta konsep Dora the Explorer yang family friendly itu semua digabungkan hingga menjadi game Amanda The Adventurer ini. Ditunjukkan untuk anak-anak namun dengan lebih terkutuk, gelap, mencekam dan penuh dengan pengaruh iblis. Yah, inilah misteri game Amanda The Adventurer. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan rumor mengenai game tersebut? Atau ini semua hanya untuk meningkatkan ketertarikan para gamer aja? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.